Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sudah kita dapati 4 semifinalis yang maju ke babak knockout kawan. Di babak normal, Hikaru Nakamura dan Levon terlebih dahulu lolos, sedangkan dua pemainnya lolos lewat babak tiebreaks atau tambahan. Di grup B ada Richard Rapport setelah mengalahkan Radoslav Wojtaszek tadi malam dalam permainan rapid, dan juga ada Leonard Dominguez di grup D setelah mengalahkan Wesley So. Dan yang akan kita cover ini dari gamenya Dominguez versus Wesley So. Langsung kita ke atas papan, apa yang terjadi dengan Wesley So semalam kawan. Dan ini adalah game kedua mereka kawan, setelah pada game pertama mereka bermain remis. Dan ini adalah game rapid 15 menit increment 10 detik. Wesley So pegang hitam, Dominguez pegang putih, mengawali dengan pion E4, pion E5 oleh Wesley So, kuda F3, dan kuda C6. Kita temui permainan Italia, variasi pertahanan dua kuda. Dominguez tidak melanjutkan fried liver attack, begitu juga saya tidak akan menunjukkan variasi ini karena sudah sering kita bahas kawan. Dominguez bermain dengan pion D3, gajah C5, permainan Giojo Pianissimo, rokade, pion H3, pion D6. Langkah-langkahnya masih sangat standar, masih sering kita jumpai, jadi saya skip untuk menjelaskan satu persatu langkah-langkahnya. Dan di sini gajah E6 menantang pertukaran gajah terang. Berharap kawan gajah putih akan pukul gajah ini dan bisa dipukul balik menggunakan pion F, terbuka lajur F bagi beteng hitam, dan juga hitam mempunyai kontrol di petak-petak terang ini kawan, yang tidak memungkinkan lagi bagi kuda putih yang biasanya menempati peta ini nanti. Dan juga untuk mendukung pion pusatnya nanti untuk bertarung. Tapi pada posisi ini kawan, kebanyakan putih akan menolak pertukaran gajah. Walaupun ada beberapa pemain level atas seperti Aronian versus Jordan Van Foreest dalam permainan online di tahun yang lalu. Tapi kebanyakan adalah gajah akan lompat ke petak B5. Inilah yang paling banyak dimainkan. Gajah mundur ke A7, kuda berkembang ke D2, dan kuda ke E7. Persiapan mendorong pion-pion mengusir gajah ataupun bermanuver ke peta ini nanti kawan. Dan sini pion D4. Kuda G6, gajah mundur ke A4. Gajah bisa saja diletakkan di petak D3 untuk menjaga diagonal terang ini kawan. Tapi ada beda nanti, walaupun terlihat gajah ini akan ditempatkan di petak C2. Bedanya nanti jika tadi gajah ditempatkan di sini kawan, maka menteri tidak mempunyai kesempatan untuk diletakkan di satu diagonal ini. Mungkin rencana itu ke depan yang akan direncanakan oleh Leonard Dominguez dengan gajahnya mundur ke A4 dan kuda ke H5, persiapan bermanuver, kuda putih F1, kuda F4, dan di sini kuda ke G3. Selanjutnya adalah pion C6, persiapan pion B5, terlebih dahulu gajah mundur kawan. Dan coba lihat, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini menteri nanti masih mempunyai kesempatan untuk bergerak di diagonal terang ini. Tentu harus membuka pion ini terlebih dahulu untuk membuka diagonal B1H7 nantinya, memberikan ancaman yang serius. Menteri hitam D7 oleh Wesley So memberikan 3 kali tekanan kawan bagi pion H3 ini. Jika memungkinkan salah satu perwira nanti mungkin akan mengorbankan pukul pion H3 atau pukul pion G2 terlebih dahulu, nanti diikuti gajah pukul pion H3. Diantisipasi dengan kuda F5. Wesley So melanjutkan pion F6, di sini gajah berkembang ke E3 dan Wesley So menggeser rajanya ke H8. Langkah kesalahan pertama dari Wesley So kawan, mungkin nyatanya untuk menghindari diagonal terbuka seperti ini kawan, yang tadinya sudah memainkan pion F6-nya. Ataupun juga menghindari potensi skak yang bisa dilakukan oleh kuda di peta-peta ini kawan. Jadi dia menggeser rajanya ke peta H8 ini. Di sini Leonard Dominguez melanjutkan dengan membuka permainan, pion D pukul pion E5, dipukul balik menggunakan pion F untuk membuka lajur F bagi betengnya. Apabila dipukul balik menggunakan pion D kawan, kemungkinan putih akan menukarkan menterinya seperti ini. Dan putih nanti mempunyai tempo mengeluarkan betengnya untuk aktif menyerang di lajur yang terbuka di lajur D ini nanti. Oleh karena itulah pada posisi seperti ini saat pion ini dipukul oleh pion putih, Wesley So memukul balik menggunakan pion F dan dilanjut dengan kuda ke G5 menyerang gajah. Selanjutnya pion D5 menantang pion putih, tantangan ditolak, kuda pukul gajah terlebih dahulu, dipukul balik oleh menteri. Sekarang gajah gelap pukul gajah A7, dipukul balik oleh beteng, menteri bergerak ke G4.
Mungkin persiapan mendorong pion, mengusir kuda, tapi kemungkinan akan dibalas dengan pion H5 kawan, dan pion ini akan menjadi lemah nantinya, bisa dipukul oleh kuda hitam setelah menteri pergi setelah mendapatkan serangan pion H5. Di sini Wesley So menggeser menteri ke F6, mungkin mengosongkan peta juga bagi kudanya jika nanti ada ancaman pion G3, dibalas dengan beteng A bergeser ke D1, pion H5 langsung menyerang menteri kembali ke F3 dan menteri G5. Menteri ke G3 oleh Liner Dominguez menantang pertukaran menteri. Ditolak menteri ke F6 dan Dominguez melanjutkan dengan raja ke H2. Untuk memproteksi pionnya ini kawan, mungkin menteri digeser terus memainkan pion G3 mengusir kuda ini nanti. Di sini Wesley So memainkan beteng mundur kembali ke A8 dan menteri bergeser ke F3, persiapan pion G3 didahului oleh kuda H4 menyerang menteri ataupun menyerang pion G2 ini ataupun menantang pertukaran kuda. Tentu langkah paksaan kawan, kuda pukul kuda, dipukul balik oleh menteri, dan di sini kalian tidak bisa bermain dengan pion G3 lagi kawan karena pion ini bisa disikat oleh menteri hitam. Dan tak terasa kawan, kita sudah di langkah ke-28 dan coba lihat indikator menunjukkan posisi putih sangat bagus dalam ambang kemenangan. Ini dilanjutkan oleh Liner Dominguez dengan membuka diagonal peta terang bagi gajahnya. Pion E pukul pion D5, tidak dipukul balik menggunakan pion ataupun menggunakan kuda dengan open attack bagi menteri putih, tapi di sini Wesley So memilih pukul pion G2, sama saja sebetulnya nilai valuasinya. Dibalas menteri ke G3, memberikan ancaman skakmat sekaligus menghindari serangan beteng. Di sini pion E4 dipukul oleh beteng menyerang menteri, dan menteri ambil pion F2. Wesley So kembali membuat langkah blunder. Pada posisi ini kawan, ada satu langkah untuk bertahan untuk menghadapi discover attack nanti yang bisa dilakukan oleh beteng ini kawan, yaitu dengan kuda F4 mengancam menteri. Jika kuda ini disikat oleh beteng, tentu hitam akan mempunyai tempo untuk melakukan skak atau pukul balik beteng putih ini skak, dan tentu saja keadaan sekarang akan berbalik, hitam akan unggul. Jika raja putih bergeser ke petak terang, hitam bisa melanjutkan pertukaran menteri di sini. Jika bergerak ke petak gelap, menteri bisa pukul pion F2 skak dan seterusnya. Tapi Wesley So pada posisi seperti ini tadi kawan, walaupun sebetulnya dia mempunyai waktu yang cukup 1 menit 47 detik, sedangkan Liner Dominguez ini menyisakan 27 detikan. Tapi di sini Wesley So melangkah atau memilih pukul pion F2. Langkah terburu-buru, dia tidak berpikir panjang untuk ambil pion F2 ini. Berharap melakukan discover attack nanti kawan. Terlebih dahulu raja menghindari pimpinan agar terhindar discover check. Dan di langkah berikutnya, beteng putih ini siap beraksi kawan, membuka discover attack. Nantinya akan memberikan ancaman skakmat. Di sini kuda lompat ke H4, simple disikat oleh beteng, dan ancaman berikutnya ancaman skakmat. Sudah tidak ada obat lagi kawan. Di sini diantisipasi dengan pion G6, kembali membuat langkah yang kurang akurat. Walaupun kalian mencoba dengan menteri ke peta F3 skak, simple dipukul oleh menteri putih, dipukul balik oleh beteng hitam, kalian kalah jumlah perwira kawan. Permainan tetap akan dimenangkan oleh putih. Memang sudah tidak ada obat pada posisi seperti ini. Hitam sudah kolaps kawan. Setelah raja ini bergeser, coba sini. Di sini putih bisa melanjutkan pukul pion ini dan jumlah pion pun putih akan menang juga. Mungkin sudah putus asa Wesley So pada posisi seperti ini, posisinya sudah kolaps. Dia memberikan kesempatan bagi Liner Dominguez untuk memberikan ancaman skakmat kawan. Beteng pukul pion H5, pada posisi ini Wesley So pun menyerah. Sudah tidak ada obat lagi kawan, satu langkah berikutnya adalah skakmat. Jika beteng dipukul oleh pion, skakmat di sini. Kalaupun raja bergeser ke peta ini sama saja, skakmat di sini sama saja. Kalau nggak mau hanya bergeser di sini sama saja juga skakmat. Skakmat satu langkah. Apa yang terjadi dengan Wesley So kawan? Banyak fans Wesley So di channel ini berharap Wesley So yang lolos. Ternyata Wesley So tumbang oleh rekan senegaranya Liner Dominguez. Nantinya Liner Dominguez akan bertemu dengan Levon Aronian, bertarung sesama teman sefederasi.
Sedangkan Nakamura bertarung dengan Richard Rapport nanti di babak semifinal. Oke, kita tunggu kiprah-kiprah para pemain di semifinal dan mungkin nanti sore kita akan lanjut lagi kawan mengulas game-game para legenda. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur dan memberikan wawasan dalam permainan Italian game, khususnya variasi pertahanan dua kuda dilanjut dengan Giojo Pianissimo. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.